Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Ya. Semoga Ustadz dan antum sekalian masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar daring untuk mapel Al-Khat. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, kita akan langsung memulai pelajaran kita, yakni cara penulisan huruf hijaiyah dengan khat rik'ah. Namun sebelumnya, kemarin sepertinya Ustadz ada membuat sedikit kesalahan, yakni Ustadz mengajarkan huruf dal, zal, ra, dan zai, padahal Ustadz belum mengajarkan cara menulis huruf jim, ha, dan kha. Maka hari ini kita akan menuliskan huruf yang belum kita pelajari kemarin atau yang udah kita lompati ya. Jadi hari ini Ustaz akan mengajarkan cara menulis huruf jim, ha, dan kha sesuai dengan khat rik'ah. Maka perhatikan baik-baik ya cara menulisnya. Nah, perhatikan cara menulisnya seperti ini. Ini bisa jim, ha, dan kha. Ya. Nah. Ini ketika dia sendiri. Perhatikan sekali lagi cara membuatnya. Jim, ha, ataupun kha. Ya. Nah, sekarang ini kalau dia sendiri. Sekarang kita buat kalau dia berada, ini fi halatil infirad ya, kita bikin sini fi halatil ifrad. Fi halatil ifrad itu artinya ketika dia sendiri. Ini sekarang kita masuk ke cara menulis huruf jim, ha, kha di awal kata. Perhatikan caranya ya. Kita buat dulu di sini. Fi awalil kalimah. Nah, contohnya kita buat. Nah, jadi huruf jim, ha, dan kha ketika berada di awal kata, ya, dia mempunyai dua bentuk. Ya, bentuknya itu seperti ini. Pertama, sekali lagi. Ya. Nah, contohnya kita buat kata haflah misalnya. Ya, contoh kata haflah. Nah, ini bentuk yang pertama. Ada bentuk yang kedua, yaitu bentuknya seperti ini, seperti ketika dia sendiri tadi. Nah, nih, contoh misalnya kita buat kata contoh misalnya kita buat kata hamida atau hamdun. Ya, hamdun, ya. Atau kita buat contoh yang lain misalnya hamala.
jadi ini bentuk pertama ya. Ini bentuk kedua. Yang Ustaz baris itu ya. Nah, sekarang kita buat ketika jim, ha dan kha di tengah kata. Kita buat di sini fi wasatil kalimah. Ya, al-misal contohnya apa kita buat? Contohnya kita oke, bentar dulu kita buat bentuknya ya. Bentuknya itu seperti ini. Nah, contoh misalnya kita buat kata yajtahidu atau misalnya yahmadu ya, yahmadu. Yahmadu atau yahmilu. Yahmilu. Okay. Yahmilu. Kalau tadi ini haflatun mahamida atau hamala. Nah ya, jadi saya buat aja contoh apa bentuknya di sini. Yang pertama itu tadi begini. Yang satu lagi bentuknya. Nah ini yang berada di awal kata. Sedangkan yang di tengah bentuknya ya, ini yang di tengah. Sekarang ketika huruf jim dan kha tersebut berada di akhir kata ya, fi akhiril kalimah. Ya, buat contohnya. Oke, bentuknya dulu ya. Bentuk akhirnya itu begini. Ya, contoh. Contohnya adalah kata sahihun misalnya, sahihun. Ya, sahihun. Atau kita buat contoh yang lain misalnya khirrijun ya, khirrijun misalnya. Khirrijun. Nah, ya. Nah, jadi sini saat buatkan contoh atau bentuk akhirnya bentuknya itu begini. Ya. Nah, jadi jim, ha dan kha jadi bentuknya hanya sebatas ini, enggak sebanyak khot naskhi. Kalau khot naskhi kemarin banyak bentuknya ya. Nah, jadi hanya simple bentuknya, hanya ada beberapa bentuk saja, enggak terlalu banyak seperti khot naskhi. Nah, sekarang saat mau buatkan contoh, nanti antum coba tulis di rumah ya. Nah, itu firman Allah
yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul al-mayyita minal hayyi. Ya. Nah, jadi ini contoh kata yang nanti Ustaz mintakan antum untuk menulisnya, ya. Jadi selesai ini untuk huruf jim, ha dan kha. Dal, zal, ra, zai itu sudah Ustaz ajarkan kemarin. Maka kita masuk ke huruf yang selanjutnya yaitu huruf sin dan shin, ya, sin dan shin. Maka perhatikan cara menulisnya gimana, ya. Kita buat dulu di sini. Fi halatil ifrad. Halatil ifrad, ya. Maka sin ataupun shin mempunyai dua bentuk. Nah, ini bisa sinnya begini, ya, atau shin bisa dia shin begini, atau ada bentuk lainnya begini. Nah, ya. Jadi shin itu bisa bentuknya begitu. Nah, kemudian ada bentuknya satu lagi, ya, sin itu ketika sendiri. Nah, sin seperti ini, ya, ataupun shin, ya begini bisa, atau nah ini sya ataupun shin, ya. Nah, baik. Sekarang kita buat kalau dia berada di awal kata. Fi awalil kalimah. Ya. Kalau dia berada di awal kata, maka ada dua bentuk. Yang pertama itu begini, atau yang seperti ini. Nah, ya. Contoh kita buat kata syah, kita buat kata apa ya misalnya, ya. Syarrun misalnya, syarrun, ya. Nah, bisa begini atau bisa bentuknya begini. Syarrun. Ya, baik. Nah, ini contohnya tadi. Ini bentuknya, ini contohnya, ya. Kemudian kalau dia berada di tengah kata, fi wasati al-kalimah.
Bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya bisa begini atau bisa saja begini. Ya, ini dua bentuknya. Nah, kita buat kata, misalnya kata yashtari ya, al-misal kita buat sini. Misal kita buat kata yashtari misalnya. Nah, itu bentuk pertama, bisa bentuk yang lain. Yashtari. Nah, ya, nah itu bentuk ketika huruf sya ataupun sin di tengah kata. Nah, selanjutnya yang bentuk terakhir ketika dia berada di akhir kata. Fi akhiril kalimah. Ya. Nah, gimana bentuknya? Ya, bentuknya gampang. Gini. Untuk yang sin ataupun shin bisa juga begini. Nah, atau yang satu lagi begini. Ya, ini shin aja tapi yang shin saja, nggak bisa yang sin. Kalau yang ini bisa sin, bisa shin. Kalau yang ini khusus yang shin. Nah, atau bentuknya yang satu lagi yang panjang begini. Nah, ini bisa untuk sin, bisa untuk shin. Nah, atau yang satu lagi ya. Ya, ini satu, dua, ini bentuk ketiga. Atau yang terakhir ya, yang bentuknya begini. Nah, ini khusus untuk huruf shin saja ya. Contohnya kita buat ya. Al-misal, kita buat contohnya kata Quraisy. Bisa bentuknya begini atau bisa yang satu lagi Quraisy ya. Nah, ini kasih garis miring atau bisa antum tulis bentuk lainnya ya. Atau yang satu lagi sya-nya itu Quraisy ya. Nah, jadi inilah bentuk dari huruf sin ataupun shin ketika dia berada di sendiri, ketika dia di awal kata, di tengah kata ataupun di akhir kata ya. Nah, ini kita mau buat contoh kalimatnya ya. Kita buat contoh kalimatnya baru pelajaran kita selesai ya. Contohnya adalah
mudarrisu yashrahu ad-durusa al-mudarrisu yashrahu ad-durusa syarhan wadihan. Ya. Al-mudarrisu yashrahu ad-durusa syarhan wadihan. Ya. Jadi hari ini pelajarannya adalah jim, ha, kha, kemudian sin dan shin, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan hari ini bisa antum pahami dan antum coba tulis di rumah dengan tulisan yang baik, ya. Nah, ini udah dekat dengan waktu ujian, jadi antum sebaiknya belajar dari sekarang, coba mempraktekkan menulisnya dengan baik, ya. Maka saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.